Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan semantik dan leksikologi secara online. Selanjutnya kita sanjung tinggikan sholawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ustazah dosen Khizanatul Hikmah MPDI, sekaligus dosen pengampu dari mata kuliah semantik dan leksikologi. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hubungan ilmu semantik dengan ilmu-ilmu lainnya, atau alaqa ilmu dalalah wa ulumul ukhra, dengan nama kelompok terdiri dari Akh Syarif Hidayatullah, Ayu Rahmatul Fajriyah, dan saya Ibranto Susregar. Dan sebagai pemateri pertama yaitu kepada Mas Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Syarif Hidayatullah. Di ini saya akan menjelaskan tentang hubungan semantik dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama ialah hubungan semantik dengan ilmu hikmah atau ilmu filsafat. Filsafat merupakan ilmu tentang kearifan, pengetahuan, hakikat, realitas maupun prinsip. Ilmu filsafat ini memiliki hubungan erat dengan semantik. Semantik berperan aktif dalam pernyataan benar atau salah yang diberikan dari premis dan kesimpulan yang diberikan dalam penalaran atau logika berpikir manusia. Hubungan semantik dengan filsafat terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil pikiran tersebut. Pertemuan semantik dan filsafat melahirkan filsafat bahasa. Yang kedua, hubungan semantik dengan ilmu psikologi atau ilmu nafsi. Hubungan antara bahasa dengan aspek kejiwaan manusia ditandai oleh hadirnya disiplin ilmu yang mengkaji linguistik dari sudut psikologi atau yang bisa disebut psikolinguistik. Disiplin ilmu ini selain mengkaji masalah proses belajar bahasa, juga mengkaji proses penyusunan dan pemahaman pesan lewat kode kebahasaan, unsur-unsur kejiwaan seperti kesadaran batin, pikiran, asasi, dan pengalaman. Kekuatan pengaruh psikologi dalam bidang semantik juga ditandai oleh adanya pengaruh sejumlah aliran dalam psikologi seperti behaviorisme, psikologi gestalt, field theory, kognitivisme maupun psikologi humanistik dalam kajian semantik. Begitu, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan ilmu semantik dengan ilmu semiotik. Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda-tanda dalam suatu objek untuk mengetahui makna yang terkandung yang ada dalam objek tersebut. Dari pengertian di atas bahwa semantik dan semiotik memiliki objek yang dikaji adalah sama-sama untuk memperoleh sebuah makna dalam suatu objek. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kajian makna dalam semantik dan kajian makna dalam semiotik. Makna dalam semantik berdasarkan lambang bahasa berupa bunyi bahasa, sedangkan makna dalam semiotik berdasarkan tanda yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, untuk persamaan kedua ilmu tersebut yaitu mereka adalah sama-sama ilmu yang mengkaji tentang makna. Contoh
mengenai hubungan ilmu semantik dengan semiotik adalah sebuah ambulans di jalan raya membunyikan sirine dengan lampu merah berputar-putar. Dapat menandakan ada orang sakit darurat yang dilarikan ke rumah sakit, atau bisa bermakna membawa atau mengantar orang meninggal. Nah, untuk slide yang selanjutnya, hubungan ilmu semantik dengan ilmu pragmatik. Pragmatik dan semantik adalah dua kajian dalam kajian linguistik yang mengkaji makna bahasa. Pragmatik sendiri adalah makna yang digabungkan dengan konteks sebuah tuturan. Keterkaitan semantik dengan pragmatik meliputi tiga hal. Yang pertama adalah semantisme, melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik. Yang kedua, pragmatisme, melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik. Yang ketiga, komplementarisme, kedua bidang ini sama-sama melengkapi. Jadi di sini ialah semantik dan pragmatik itu mereka saling berkaitan, karena pragmatik hubungan dengan penutur dan makna, sedangkan semantik hanya sebagai properti ucapan di dalam bahasa, terlepas dari situasi penutur atau pendengarnya. Makna dalam kajian semantik adalah makna linguistik. Nah, sedangkan kajian pragmatik adalah maksud penutur. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Wiranta Susiregar akan membahas mengenai hubungan ilmu semantik dengan ilmu tata bahasa atau ilmu lughah. Ilmu tata bahasa dalam bahasa Arab terdiri dari nahwu dan shorof. Semantik dan tata bahasa adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan sebuah makna terhadap suatu hal. Dan hubungan selanjutnya yaitu sama-sama dalam kajian ilmu bahasa atau linguistik yang tidak bisa dipisahkan. Dan juga hubungan semantik dengan leksikon. Leksikon dalam KBBI adalah kosakata, kamus yang sederhana, komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Selanjutnya, hubungan ilmu semantik dengan idiom. Idiom sendiri merupakan ungkapan-ungkapan bahasa yang artinya tidak dapat langsung dijabarkan dari unsur-unsurnya. Dalam bahasa Arab, misalnya idiom biasanya mempunyai makna yang berbeda dari kata aslinya. Seperti contoh, idiom dalam bahasa Arab biasanya menggabungkan kata kerja dan preposisi atau al-fi'lu wal harf. Contohnya di sini yaitu qoma wa qa'ada, yang artinya bingung, bukan berdiri dan duduk. Selanjutnya ada contoh daraba ala, yang artinya mewajibkan, bukan memukul atas. Misalnya ada contoh dalam sebuah jumlah, daraballahu ala kullil muslimis shalah, yang artinya Allah mewajibkan atas setiap muslim untuk mengerjakan sholat. Dari idiom ini bahwasanya hubungan ilmu semantik dengan idiom sangat erat sekali, karena sama-sama membahas tentang sebuah makna yang ada dalam sebuah bahasa. Baik, demikian hasil presentasi kami. Apabila teman-teman ada ingin bertanya, silahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ihtimamikum.